Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936. Kisah hidupnya penuh inspirasi, menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Karena kecerdasannya, B.J. Habibie adalah seorang pembuat pesawat terbang dari Indonesia yang diakui di dunia internasional. Tak hanya soal teknologi, ia juga pernah menjadi orang nomor satu di Republik ini. Beberapa nilai berakhlak yang didapat dari mantan presiden kita ini, yang pertama itu berorientasi pelayanan. Kisah inspiratif B.J. Habibie juga erat kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Di tengah kesuksesannya di Jerman sebagai seorang vice president sekaligus direktur teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman, MBB, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke tanah air. Ia bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia, meskipun ia harus melepaskan jabatannya di MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekadnya dan kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempatnya lahir dan dibesarkan. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Saat Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya, Habibie diberi kepercayaan untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sayangnya, berbagai permasalahan harus dihadapi oleh B.J. Habibie. Ia yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang dihadapi saat jabatan Soeharto, bahkan tak sempat membacakan laporan pertanggungjawabannya. Inilah isi laporan pertanggungjawabannya tersebut. Kompeten. Menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri memperlihatkan bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang terus belajar dalam meningkatkan kualitas ilmunya. Dengan segala kejeniusannya menjadikan beliau sosok yang ahli dalam bidang kedirgantaraan. Salah satu penemuan penting yang membuatnya sosok yang sangat disegani di tengah ahli kedirgantaraan adalah penemuan teori kalkulasi keretakan pesawat atau yang kita kenal dengan teori keretakan. Atas dasar teori tersebut, beliau dijuluki sebagai Mr. Craig. Harmonis, dalam masa pemerintahannya, B.J. Habibie kerap mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan menunjukkan sikap yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau adalah menghilangkan tanda khusus pada kartu tanda penduduk warga keturunan Tionghoa, menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Korvelu loyal. Bapak B.J. Habibie sangat berdedikasi dan mementingkan bangsa dan negara. Terlihat jelas pada masa pemerintahannya, beliau berjasa menegakkan kebebasan pers. Selain itu, beliau membuka jalan reformasi dengan membebaskan tahanan politik Orde Baru dan juga membuka kebebasan sipil politik. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi langkah terobosan Habibie untuk membongkar praktik KKN yang banyak terjadi pada masa Orde Baru. Adaptif. Kontribusi Bapak B.J. Habibie terhadap kemajuan bangsa Indonesia dinilai sangat inovatif, inspiratif, dan bermakna bagi kemaslahatan bangsa. Menjadi sosok berpikir ke depan, setelah lulus dari Jerman, Habibie kembali ke Indonesia untuk membuat perubahan dan mewujudkan karyanya dalam menciptakan pesawat Nusantara, yaitu N250 Gatot Kaca, yang mana telah terbang perdana pada tanggal 10 Agustus 1995 dan tidak berhenti di situ. Habibie pada April 2015 kembali menelurkan pesawat baru R-80 yang tangguh untuk menjelajahi langit Indonesia, dan kini proses pengembangannya dilanjutkan oleh anaknya. Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau adalah seorang putra bangsa yang harus kita hormati karena peran beliau saat menyelamatkan Indonesia tahun 1998 pada saat krisis moneter. Beliau berhasil bekerja sama dengan dunia internasional untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang dolar pada saat itu menyentuh harga 16.500. Sifat beliau ini sangat menunjukkan nilai kolaboratif antara beliau dengan dunia internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala.